Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Dewi, SPD SD. Saya salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video ujian kinerja atau UKIN yang saya lakukan secara daring di SDN Rawabunga 01 dengan tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Dewi, SPD SD. Saya adalah guru di SDN Negeri Rawabunga 01, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 3 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya di SD Negeri Rawabunga 01. Berikut ini ujian kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita belajar, seperti biasa, agar kita belajarnya berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapat bermanfaat dengan baik, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh Fikri. Silakan Fikri, ajak teman-temannya. Teman-teman, kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Fikri yang sudah memimpin dalam berdoa kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya, paham ya? Selanjutnya, Ibu akan bagikan link presensi daftar hadir melalui chat Zoom meeting ini ya. Hari ini yang hadir 23 siswa. Yang lain mungkin HP-nya dibawa oleh orang tua ya. Karena Ibu tahu ada beberapa anak yang HP-nya dibawa kerja sama orang tuanya. Setelah kalian mengerjakan presensi, Ibu tidak akan putus-putusnya untuk mengingatkan kalian kembali untuk menjaga apa? Kesehatan ya, yaitu protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah ya. Dengan berapa M? Berapa M ya? 5 M. 1 M-nya apa? Memakai masker. Benar? Mencuci tangan. Yang kedua? Jaga jarak. Menjaga jarak. Betul gak? Benar. Ya. Ketiga, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, ya. Marilah anak-anak semua menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Novarina ya. Tapi yang lain di-mute saja. Novarina yang memimpin. Paham semuanya? Paham. Oke. Paham, Bu.
Oke, terima kasih Novarina yang telah menyanyikan dan memimpin lagu Indonesia Raya. Ya, pembelajaran yang sebelumnya. Ya, mengenai apa pembelajaran kita sebelumnya? Siapa yang paham? Tahu? Teks apa? Teks eksplanasi, ya kan? Kalau kita di tema 4 itu masih berhubungan teks eksplanasi, ya. Kemarin kita membahas mengenai apa? Coba, mengenai apa? Teks eksplanasi ya. Ya, teks eksplanasi. Pembelajaran hari ini yaitu tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 4. Nah, tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 4. Ya, tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Coba baca Randi Inu. Tujuan pembelajaran kita hari ini 1. Coba baca. Dengan mengamati video mengenai teks Randi Inu dong, Anis. Randi Inu dulu. Oke, ayo Randi Inu, ayo. Peserta didik mampu menganalisis kosakata baku dan tidak baku dalam teks eksplanasi dengan benar. Oke, nomor 2, Anis. Coba baca, Anis. Dengan berdiskusi melalui link Zoom, peserta didik mampu membuat laporan tentang informasi yang terdapat pada teks eksplanasi dengan tepat. Oke, Velika. 3. Dengan mengamati gambar mengenai keragaman ekonomi masyarakat, peserta didik mampu menganalisis keberagaman ekonomi masyarakat dengan benar. 4, Afaf. Dengan mengamati video, peserta didik mampu membuat cerita pengalaman sikap cinta produk Indonesia dengan benar. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita mengenai kosakata baku dan tidak baku, ya. Jadi kita pembelajaran ini ada 2 muatan pelajaran, yaitu bahasa dengan PPKN, ya. Yaitu kalau bahasa Indonesianya itu teks eksplanasi dengan kosakata baku dan tidak baku. Kalau PPKN-nya itu materinya tentang keberagaman ekonomi masyarakat terhadap cinta produk Indonesia. Paham anak-anak ya? Mengerti semuanya? Mengerti, Miss. Oke. Selanjutnya kita lihat video berikut ini. Baku dan kata tidak baku. Perhatikan baik-baik ya. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negeri lain. Perhatikan kata-katanya, mana ada kata tidak bakunya, yang mana? Negeri, Bu, negeri. Teknologi. Ya, bentar, nanti kita rangkum. Negeri, Bu.
Bentar, diperhatikan dulu. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Perhatikan dulu. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Coba anak-anak temukan kata tidak bakunya dan ubah ke dalam bentuk bakunya. Oke, di situ kita lihat bagaimana itu. Dilihat kan? Terlihat tidak? Tadi ada yang kata tidak baku, yang mana? Tadi ingat gak? Negeri, Bu. Negeri, seharusnya apa Raninu? Negeri, Seharusnya negeri. negeri. Apalagi? Tadi kata apa lagi, Fikri? Merek. Merek, Bu. Merek, aturan? Merek. Merek. Ada lagi nggak? Teknologi, Bu. Teknologi, seharusnya teknologi apa teknologi? Teknologi. Teknologi. Ya. Anak-anak tahu di sini sudah paham kata tidak baku ataupun kata bakunya ya. Kalau kata tidak baku itu yang tidak sesuai dengan PUBI ya. Ya anak-anak ya, tentunya kita pernah lihat kata yang tidak baku dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba, ada nggak anak-anak tuh pernah mendapatkan, Bu, kok ada tulisan ini? Nah, pernah nggak mendapatkan seperti itu? Coba, pernah ingat-ingat. Kalau kamu keluar-keluar, ada kata, misalnya di situ ada kata apa? Siapa yang pernah melihat? Praktik. Praktik apa praktek? Praktik apa praktek? Ya, nanti kita bisa lihat di situ perbedaan kata tidak baku dan kata baku. Sekarang kamu dibagi menjadi 3 kelompok ya anak-anak ya. Ya, Ibu bagi kalian 3 kelompok. Kelompok 1 Fikri, Felika, Eldira, Naura, Aditya, Daniel, Parlan. Kelompok 2 Hani, Baby, Randi, Inu, Bunga, Rafa, Afab ya. Afab, Jauhara. Selanjutnya Gendis ya. Kelompok 3 Novarina, Ani, Cynthia. Siapa lagi nih yang belum Ibu sebutkan? Wilbert ya. Wilbert, Rizwan, Zahra. Saya Ada lagi? Siapa? Arini, Revaldo. Oke, jadi Ibu bagi 3 kelompok ya. Nanti anak-anak masuk semua ke dalam kelompoknya. Nah, apa sih tugas di dalam kelompoknya? Adalah mengerjakan tugas seperti ini. LKPD-nya ya. LKPD-nya Ibu berikan di WA, di WA grup. Dan Ibu akan bagikan di link Zoom ini. Biar kamu cepat ya mengerjakannya. Oke, Ibu akan share. Nah, LKPD-nya yang Ibu bagikan di dalam WA adalah, nah ini adalah LKPD yang Ibu berikan di WA grup ya. Nah, ini dia LKPD-nya. Bu. Nah, ini Ibu berikan kan seperti ini ya. Nah, berdiskusi. Nanti kalian berdiskusi bersama teman-temannya. Dan ini adalah pertanyaannya, ya.
Pertanyaannya kemudian yang keempat, buat laporan diskusi ya, menggunakan bahasa kamu sendiri nanti ya. Kosakatanya kayak gini nih, tabelnya seperti ini. Paham ya, kosakata tidak baku, kosakata baku, kemudian menjaga agar budaya tetap diakui, kemudian upaya kita sebagai bangsa Indonesia untuk turut mengembangkan budaya tersebut. Keempat, membuat laporan diskusimu dengan menggunakan bahasa sendiri dengan bahasa yang sopan dan mudah dipahami. Ini dia. Paham anak-anak? Kenapa, Cynthia? Ayo diskusikan, nak. Iya Bu, ini lagi di Ya, buka kameranya dong. Ibu pengen lihat. Sedang berdiskusi. Nah, Sabar. ya, pintar. Suaranya jadi pelan. Suara siapa, nak? Gedein aja. Oh iya, hari ini di sini ya? Iya, tunggu Ar. Emang hari ini di sini? Di sini Ya, ada. tuh hari ini ada. Ayo, kerjasama. Arin. Ya, Bu. Hari ini di sini. Gambarnya lemot nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas. Udah kan nggak ada lagi? Ya udah. Ayo, nomor 1 udah ketemu? Udah Bu. Udah. Tadi bekerja sama ya? Iya. Iya. Oh iya. Wilbert udah bisa? Udah gabung sama temannya Wilbert? Wilbert HP-nya dicas. Oh, dicas. Terus gimana? Orangnya di mana? tahu. Oh, nggak Cynthia. tahu. Mana sih? Rajim. Apaan? Lah, Coba bahas yang nomor 1-nya. nomor 1-nya Udah sama semua belum kosakata bakunya? udah. Sudah ya. Yang batik kan Bu ya? Kenapa? Teksnya yang batik itu kan ya? Teksnya yang batik. Iya. Iya, teksnya yang batik. Iya, udah Bu. Sudah. Laporannya sudah dibuat bersama-sama? Udah Bu. Sudah. Terus Cari informasi ya. Boleh Ya, Bu. lihat buku, laporannya seperti gimana sih kalau buat laporan. Boleh cari-cari ke internet. Boleh ya. Oh, laporan seperti ini. Paham ya anak-anak ya? Aduh. Berarti kelompok 3 sudah siap nih ya? Insya Allah Bu. Allah Insya sudah Allah. siap. Insya Allah. Upayanya sudah didapat, upayanya. Upaya Sudah. pemerintah sudah. Tadi anak-anak semua berdiskusi dalam ruang breakout room, ya kan? Mengenai LKPD yang Ibu berikan, ya. Sebelum kita mempresentasikan, Ibu akan memberi pemahaman tentang kosakata baku dan tidak baku. Benar nggak seperti ini? Jadi kalian sudah ada gambarannya ya? Kami anak-anak ya. Coba perhatikan baik-baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6. Berjumpa lagi bersama Ibu Kartika Dewi. Hari ini kita belajar kosakata dari teks eksplanasi, yaitu kosakata baku dan kosakata tidak baku. Teks eksplanasi yang baik menggunakan kosakata baku dalam penulisannya. Dengan menggunakan kata baku, kita juga dapat melestarikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat mempersatukan bangsa dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Anak-anak, apakah kamu tahu yang dimaksud dengan kata baku? Kata baku merupakan kata yang penggunaannya sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaannya yang sudah sesuai PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kebalikan dari kata baku yaitu kata tidak baku.
Kata tidak baku merupakan kata yang penggunaannya tidak sesuai dengan aturan kaidah berbahasa Indonesia yang berbentuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KBBI. Ciri-ciri kata baku: 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Penggunaannya dalam kalimat resmi. 4. Pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit atau tegas. 5. Pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Kedua, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Ketiga, dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Keempat, bentuknya dapat berubah-ubah. Kelima, kata tidak baku memiliki arti yang sama meski terlihat berbeda dengan bahasa baku. Berikut ini contoh kata baku dan kata tidak baku. Yang sebelah kiri ini merupakan kata baku. Yang sebelah kanan merupakan kata tidak baku. Perhatikan anak-anak baik-baik perbedaan kata baku dan kata tidak baku. Kadangkala terlihat mirip dan memiliki arti yang sama. Anak-anak harus tahu mana kata baku dan mana yang tidak baku ya, sehingga tidak salah Daniel, dalam penggunaannya. suaranya. Nah, berikut ini contoh penggunaan kata baku dan kata tidak baku dalam sebuah paragraf. Perhatikan ya anak-anak. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar sama ibunya di rumah. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik. Manakah di antara kata-kata dari paragraf ini yang merupakan kata baku dan kata tidak baku? Kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Di sini terdapat kata tidak baku dan kata baku. Kata tidak baku yang pertama, penulisan Februari. Seharusnya menggunakan huruf F, Februari. Kemudian kata tidak baku kedua adalah menyelesaikan. Seharusnya kata bakunya menyelesaikan. Kata tidak baku yang ketiga adalah sama. Seharusnya menggunakan oleh. Sehingga paragraf ini jika diperbaiki, kata tidak bakunya menjadi kata baku adalah seperti berikut ini. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Itulah paragraf yang baik yang menggunakan kata-kata baku. Oke, itu adalah paragraf atau teks eksplanasi yang menggunakan kata tidak baku dan diubah menjadi kata baku. Yang tadi juga seperti itu ya anak-anak ya. Nah, untuk meredakan otot-otot kalian ya, supaya kalian rileks setelah kita tadi diskusi, kita ice breaking dulu ya anak-anak ya. Kita nyanyi lagu daerah. Oke. Boleh dibuka moodnya. Kita nyanyi dulu sama-sama. Perhatikan dulu baik-baik.
amati dulu gambar yang Ibu berikan. Perhatikan baik-baik. Kata baku dan kata tidak baku yang tadi kita berikan. Kata Baik. baku adalah Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. oke, kata tidak baku, Fikri. Kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, itu dia. Nah, ini tadi ya, sudah ada di video ini, sudah dijelaskan ya, Februari. Nah, ini dia. Ini adalah kegiatan ekonomi pada kegiatan apa ini? Produksi. Kebun Apa? teh, Kebun teh. Ya, kebun teh itu kegiatan apa? Ekonomi apa? Produksi. Produksi. Betul. Kegiatan produksi yaitu menghasilkan barang baru. Ya, dia ya. Lanjut. Ini kegiatan apa? Distribusi. Distribusi. Kenapa bisa dikatakan distribusi? Karena ngirim barang. Oh, ngirim barang. Betul. Ya, mengirim barang yang sudah tadi produksi ke distribusi. Ini namanya apa nih? Di mana ini? Ini di mana? Ini di mana tempatnya? Di konsumsi, Di pasar. Kalau di pasar ada apa sama apa? Pembeli dan penjual. Ada penjual dan pembeli, bukan adanya cabai, ada penjual dan pembeli. Nah, ini merupakan kegiatan apa, anak-anak? konsumsi, Konsumsi. Iya, betul. Nah, ini adalah kegiatan konsumsi. Oke. Selanjutnya, setelah kamu melihat gambar yang tadi, Ibu akan berikan LKPD ya mengenai cinta produk Indonesia. Nanti kamu akan menceritakan ya. Kami anak-anak ya. Oke, sebentar LKPD-nya Ibu akan share. Nah, untuk PPKN-nya, ayo bercerita. Kamu tuliskan daftar barang buatan Indonesia. Ya. Setelah itu tuliskan pengalamanmu menggunakan barang-barang tersebut. Tuliskan juga kesanmu menggunakan barang-barang tersebut. Apakah kamu merasa bangga? Ya, oke. Bacalah kembali tulisanmu dengan sesama. Kemudian ceritakan pengalamanmu di depan ruang Zoom. Ibu beri waktu 5 menit ya dari sekarang. Buat pengalamanmu menggunakan barang-barang buatan Indonesia. Sebelum anak-anak menjawab pertanyaan yang Ibu berikan tadi di LKPD, kita simak dulu video yang Ibu tayangkan. Dalam video ini kita belajar tema 4, subtema 3, muatan pelajaran PPKN. Sikap positif terhadap keberagaman ekonomi dapat kita wujudkan dengan saling menghormati dan menghargai masyarakat yang memiliki kegiatan ekonomi yang sama harus bersaing secara sehat, saling menghormati dan menghargai. Sikap positif dapat ditunjukkan dengan 1. Bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. 2. Membeli buah dalam negeri. 3. Berbelanja di pasar tradisional. Menggunakan barang buatan dalam negeri dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan nasional secara cepat. Sebagai warga negara, kita harus bangga menggunakan barang produk dalam negeri. Penggunaan barang buatan Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional karena ikut menyejahterakan para produsen dan pegawainya. Penggunaan barang buatan Indonesia juga dapat mempererat persatuan
persatuan dan kesatuan bangsa. Karena para produsen merasa dihargai karyanya. Kita sebagai warga negara harus mencintai tanah air dengan segenap hati. Cinta terhadap tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai tindakan seperti ikut mencintai produk-produk dalam negeri, mencintai barang buatan Indonesia. Jika kita mencintai barang buatan Indonesia, tentunya kita akan merasa bangga saat menggunakan barang tersebut. Salah satu bentuk cinta tanah air adalah menggunakan produk dalam negeri. Berikut adalah contoh-contoh produk dalam negeri, seperti 1. Batik, 2. Kebaya, 3. Kain tenun, 4. Gerabah kasongan, dan lainnya. Ayo anak-anak, mulai hari ini kita cintai produk dalam negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah video mengenai cinta produk dalam negeri ya. Untuk itu, Ibu ingin anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di LKPD yang tadi yang presentasiin diskusi ya. Setelah itu baru anak-anak menceritakan pengalaman menggunakan produk dalam negeri. Oke, coba presentasikan dulu sebelum dimulai untuk menceritakan. Presentasikan dulu kelompok 1, kelompok Fikri. Coba Fikri baca yang nomor 1-nya apa? Kata tidak baku dan kata baku. Ayo lanjut. Kata tidak baku dikatakan seharusnya tidak di spasi. Oke, lanjut. Ada lagi? Karya harusnya Karya. Ada lagi? di bidang. Apa? Ya, ada lagi di bidang. Bagaimana menjaga agar budaya tersebut tidak diakui sebagai aset bangsa lain? Ya, Menjaga bagaimana? budaya kita dengan cara ikut serta kesenian nasional dan mempromosikan budaya. Nah, ini keragaman ekonomi. Keragaman ekonomi adalah baca Naura. Keragaman ekonomi adalah kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan tingkat atau taraf ekonomi. Keberagaman ini bisa dilihat beraneka jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat. Nah, ini mana yang batik, yang mana? Pertama. Yang pertama. Ini apa? Yang ada ibu tuanya ini apa? Kain tenun. Kain tenun. Yang ini? Gerabah kasongan. Gerabah kasongan. Pinter. Udah paham semuanya ya? Oke, selanjutnya Ibu minta anak-anak hebat ini tolong bacakan, ceritakan pengalaman kamu dengan barang-barang buatan Indonesia ya, buatan dalam negeri. Coba Randi Inu dibacakan cerita pengalamanmu terhadap barang-barang buatan Indonesia. Ayo Randi Inu. Barang buatan Indonesia yang saya miliki. Sepatu, tas, baju. Ya, terima kasih Randinu. Oke, sekarang Ibu tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah lancar. Lancar, senang nggak? Kemudian kita simpulkan bersama-sama. Tadi kita pembelajaran tadi mengenai apa ya? Dari awal sampai akhir. 1, mengenai apa tadi? Siapa yang bisa? Ayo. Kata baku dan tidak baku. Kata baku dan kata tidak baku. Baku dan tidak baku. Oke, bentar yang kedua. Mengenai apa? Menggunakan barang-barang dalam negeri. Ya, mengenai cinta produk Produk Indonesia. cinta produk dalam negeri. Pembelajaran 4. Dalam Google Classroom ya anak-anak.
Yang Nah. kerjakan tugas di bawah ini, foto, skor, Ya, dan betul. kirim. Tugasnya yang tema 4. Selanjutnya, Ibu akan beritahu pembelajaran esok hari mengenai ASEAN ya. ASEAN. Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat anak-anak ya. Berdoa dipimpin oleh Rizwan. Mana Rizwan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.